Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar muda semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel Pelajar Muda. Baik, kali ini saya akan melanjutkan berbagi saya. Kalau sebelumnya saya sudah berbagi tentang pembahasan soal cerita untuk materi barisan dan deret aritmetika, maka pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang soal cerita pada barisan dan deret geometri. Baik pelajar muda semuanya, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar yang sedang dikerjakan saat ini memperoleh hasil yang baik. Oke. Akan ada dua contoh soal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, di sini saya sudah tampilkan gambar buku. Kira-kira kita akan bahas apa? Tidak, kita tidak akan bahas bukunya, ya. Kita akan membahas penyusun buku itu sehingga dia bisa dikatakan buku. Iya, kita akan bahas tentang kertas, lebih tepatnya tentang potongan kertas. Langsung kita lihat contoh soal pertama. Selembar kertas dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian kemudian dipotong lagi menjadi 3 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah pemotongan yang ke-6 adalah, oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi selembar kertas ketika pemotongan pertama selesai dilakukan, dipotong menjadi 3, maka kita akan memperoleh 3 potongan kertas. Kemudian kita lanjutkan ke pemotongan kedua. Berarti 3 bagian potongan yang kita peroleh pada pemotongan pertama itu masing-masing dipotong menjadi 3 bagian lagi. Sehingga 3 bagian potongan dari pemotongan pertama dipotong menjadi 3 bagian lagi masing-masingnya, berarti sama dengan 3 dikali 3, hasilnya yang akan kita peroleh adalah 9 potongan kertas. Kita lanjutkan lagi ke pemotongan ketiga, maka 9 potongan kertas tadi kita bagi masing-masingnya, kita potong masing-masing menjadi 3 bagian potongan lagi. Maka itu artinya sama dengan 9 potongan kita kalikan 3, hasilnya yang akan kita peroleh setelah pemotongan ketiga adalah 27 potongan kertas. Nah, coba kita perhatikan ya. Pemotongan pertama 3, pemotongan kedua 9, pemotongan ketiga 27. Adakah pola yang bisa kita dapatkan di sini? 3, 9, 27. Iya, benar. Polanya adalah dari 3 ke 9, rasionya adalah 3 ya. 27, 9, ini rasionya juga 3. Bagaimana cara menentukan rasionya? Sebenarnya sudah dibahas ini pada pembahasan pembarisan geometri, jadi bisa dicek ya di video saya yang lain. Nah, jadi kita bisa tentukan rasionya. Boleh kita ambil angka 9 ini, kemudian berarti kita bagi yang sebelah kirinya itu 3, atau boleh juga ambil angka 27 suku ketiganya, sehingga 27 kita bagi yang sebelum dia yaitu 9. Jadi gitu ya cara cari rasio. Berarti 9 bagi 3 itu 3, 27 juga bagi 9 sama dengan 3. Jadi kita dapat kita peroleh rasionya sama dengan 3. Nah, hasil pemotongan pertama ini kita anggap sebagai suku awalnya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ditanya jumlah potongan setelah pemotongan ke-6, berarti itu maksudnya adalah ini pemotongan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti yang ditanya adalah nilai dari suku ke-6 dari barisan geometri ini. Nah, gitu. Berarti yang ditanya adalah suku ke-6-nya berapa? Masih ingat
bagaimana kita dapat menghitung suku ke N pada barisan geometri. Nah, ini kalau lupa saya ingatkan. Jadi kita bisa gunakan persamaan suku ke N pada barisan geometri itu sama dengan suku awal atau A dikali dengan rasio dipangkatkan N kurang 1. Ya. Ingat baik-baik ini. Jadi suku ke-6 sama dengan suku awalnya 3 buka kurung, ya, rasionya 3 dipangkatkan 6 karena kita cari suku ke-6 dikurang 1, berarti suku ke-6 sama dengan 3 kali 3 pangkat 6 kurang 1 itu jadinya 3 pangkat 5. Nah 3 pangkat 5 nilainya 243, maka suku ke-6 sama dengan 3 dikali 243 hasilnya 729. Maka kita bisa simpulkan jumlah potongan kertas setelah pemotongan yang ke-6 adalah 729 potongan kertas. Gitu ya. Sebenarnya bisa saja kita cari lagi nanti pemotongan ke-4 27 kali 3. Tapi dengan cara ini jadi lebih ringkas. Ini salah satu bentuk aplikasi barisan geometri pada kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini sudah ada gambar tali ya. Berarti udah kebaca ya, kita akan membahas tentang tali. Contoh kedua, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dan panjang kelima potongan tali membentuk deret geometri. Kita sudah diberitahu bahwasanya panjang 5 bagian potongan tali itu akan membentuk deret geometri. Jika panjang tali yang terpendek 4 cm dan yang terpanjang 324 cm, maka panjang tali mula-mula adalah, jadi kalau ditanya panjang tali mula-mula berarti sebelum tali itu dipotong menjadi 5 bagian berapa? Kita catat tali terpendek 4 cm dan tali terpanjangnya 324. Kenapa saya tandai di sini sebagai suku kelima? Ya karena dia yang terpanjang, berarti dia yang paling terakhir. Dia hanya akan sampai suku ke-5. Dari mana tahunya? Karena dikatakan di sini talinya cuma 5 bagian. Berarti dari yang terpendek, yang kedua, yang ketiga, keempat dan kelima. Kelima itu yang terpanjang kita anggap. Nah, maka kalau yang terpanjang kita anggap suku kelima, suku terakhir pada barisan itu, maka suku terpanjang kita anggap sebagai suku awalnya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita ditanya panjang tali mula-mula, berarti kita jumlahkan tali terpendek, kita tambah tali kedua yang terpendek, tambah tali yang ketiga, keempat, dan yang kelima yang terpanjang. Nah, kalau dalam pembahasan tentang barisan dan deret geometri, jumlah dari semua suku-suku itu kita katakan apa? Iya, kita katakan deret geometri. Jadi yang kita terapkan di sini adalah konsep deret geometri. Nah, sebelum kita menghitung menggunakan persamaan deret geometri, maka kita perlu tahu yang namanya rasio. Sorry, di sini saya tulis beda. Seharusnya ini rasio ya. Jadi kita bisa mencari rasionya dengan memanfaatkan suku kelima yang sudah diketahui. Nah, kita bisa memanfaatkan suku kelima yang sudah diketahui. Ini bukan beda ya, tapi rasio. Nggak apa-apa lah, daripada dibiarkan salah. Oke, kita lanjutkan. Kita cari rasionya. Berarti kita gunakan persamaan yang ini. Tadi sudah muncul sebelah. Berarti suku ke N, suku kelima, nilainya 324
sama dengan suku awalnya 4, kita buka kurung, R yang akan kita cari, N nya berarti nilainya 5 karena yang diketahui suku kelima dikurang 1, berarti 324 sama dengan 4 kali R, 5 kurang 1 itu 4, berarti R pangkat 4, berarti 4R pangkat 4. Oke, kita pindah ruas untuk mempermudah kita ya dalam perhitungan. Berarti 4R pangkat 4 sama dengan 324, maka 4 pindahkan ruas ke sini sebagai pembagi sehingga tinggal R pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4. Berarti nah 324 dibagi 4 hasilnya 81. Bagaimana biar di sini tinggal R saja? Sederhananya R pangkat 4 ini berarti R kali R kali R kali R ya. R dikalikan sebanyak 4 kali itu nanti nilainya 81. Jadi R itu harus berapa biar angkanya berapa biar hasilnya kalau kita kalikan sebanyak 4 kali hasilnya 81. Kalau dalam bahasa matematikanya sama-sama kita akar pangkat 4 saja dua-duanya. Dari sini tinggal R. Nah, 81 akar pangkat 4 ya. Jadi dapatlah hasilnya adalah R itu nilainya 3. Coba aja dikalikan sebanyak 4 kali 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 kali 3 hasilnya 81. Berarti nilai R-nya adalah 3. Setelah kita dapatkan nilai R, maka bisa kita hitung. Nah, deret suku ke N, deret suku kelimanya. Ingat persamaan deret geometri. Deret suku ke N sama dengan A suku awal dikalikan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kapan kita gunakan persamaan ini? Kalau R-nya lebih dari 1. Tapi kalau R-nya kurang dari 1, maka kita gunakan persamaan yang satunya lagi. Yang mana? Ya, lihat aja di pembahasan tentang deret geometri ya. Baik. Deret suku kelima sama dengan suku awalnya 4, buka kurung, R-nya, rasionya 3, yang kita dapatkan tadi dipangkatkan 5, kurang 1 per 3 kurang 1. Berarti, oke, 4, 3 pangkat 5, 243, dikurang 1, 3 kurang 1, sama dengan 2. Berarti, nah ini kita bagi aja. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Berarti tinggal 243 kurang 1, 242 per 1 ya. Nggak usah kita tulis lagi karena bilangan yang dibagi 1 ya bilangan itu sendiri. Berarti deret suku KN sama dengan 484. Hasil dari 2 kali 242. Nah, inilah panjang tali mula-mula. Ya, jadi panjang tali mula-mula ternyata adalah 484 cm. Kemudian dipotonglah 484 cm ini menjadi 5 bagian. Dengan yang terpendek 4 cm dan terpanjang 324 cm. Di antara dua ini ada 3 potongan yang panjangnya di antara 4 dan 324 cm. Oke. Itu untuk pembahasan soal cerita barisan dan deret geometri. Untuk berlatih bisa coba kerjakan soal ini. Ada 2 soal, boleh dikerjakan. Caranya kurang lebih sama ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau untuk soal cerita banyak-banyak latihan mengerjakan soal untuk melatih kemampuan kita dalam menerjemahkan soal ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih paham setelah menyimak penjelasan ini. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jika ada kekeliruan ya silakan dikoreksi saja karena saya juga di sini masih belajar ya. Dan nantikan pembahasan berikutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.